Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu sejarah lahirnya Pancasila dan arti lambang Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dianda Zaratunisa dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 122500006 dan rekan saya. Saya Torgep Abad dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Saya Zaria Norgrestu dari Prodi STI dengan NIM 122500022. Perkenalkan, nama saya Ryan Firdaus, saya dari program studi STI. Oke, selanjutnya perkenalkan, saya Andi Fauzan dari Prodi STI dengan NIM 1225016. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Awal 1940-an, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. 1942 hingga 1945. Kondisi pendudukan membuka kemungkinan dan kebutuhan bagi elit pergerakan nasional untuk menyiapkan dasar-dasar negara merdeka ketika kesempatan kemerdekaan tiba. Jepang pada paruh akhir Perang Dunia Kedua membentuk badan-badan penasehat atau wakil seperti BPUPKI yang membuka ruang sidang untuk merumuskan persiapan kemerdekaan yang kemudian dimanfaatkan tokoh-tokoh nasionalis untuk menyusun dasar negara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Tokoh-tokoh penting yang menyampaikan rumusan adalah yang pertama itu Muhammad Yamin, yang kedua Soepomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Sidang BPUPKI membahas dua aspek besar. Yang pertama itu, dasar negara, nilai-nilai yang akan menjadi pijakan moral serta ideologis. Dan yang kedua, konstitusi atau pembukaan yang merumuskan bentuk negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan pidato di sidang BPUPKI yang memaparkan gagasan dasar negara dalam bentuk Ekasila, Trisila, Pancasila. Ini rancangan yang akhirnya disebut Pancasila. Pidato Soekarno inilah yang secara umum diperingati sebagai lahirnya Pancasila, karena di situ Soekarno mengumumkan 5 dasar yang diringkas menjadi 5 prinsip. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Panitia 9 dan Piagam Jakarta setelah sidang pertama dibentuk, panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali pendapat-pendapat tersebut menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil rumusan Panitia 9 dikenal sebagai Piagam Jakarta yang disusun pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila dengan beberapa variasi kata dan juga memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban agama bagi pemeluk Islam yang kemudian menjadi titik perdebatan. Pengesahan konstitusional dan kedudukan Pancasila. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, PPKI atau yang bisa disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertemu dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pembukaan rumusan menjadi landasan negara. Garis waktu ringkas. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPUPKI yang berisikan pidato dan perdebatan tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, pidato Soekarno memperkenalkan gagasan Pancasila. Pada tanggal 20 Juni 1945, Piagam Jakarta merumuskan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membuat pembukaan yang memuat cita-cita dasar negara. Arti lambang Pancasila. Latar singkat, Garuda Pancasila dirancang pada akhir 1940-an. Akhirnya, desain yang dipakai berasal dari rancangan Sultan Hamid II, yang berasal dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan atas arahan Presiden Soekarno, dan disempurnakan oleh pelukis istana bernama Dullah pada Maret 1950. Lambang resmi Garuda Pancasila dikenalkan dan mulai dipakai pada awal 1950-an. Komponen visual utama Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila terdiri dari 5. Burung Garuda atau pengapit, perisai di dada berisi 5 lambang untuk setiap sila, pita bertuliskan semboyan, serta unsur-unsur numerik dan dekoratif.
Garuda melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan negara. Sebagai makhluk hidup mitologis yang banyak muncul dalam tradisi Indo-Budak Nusantara, Garuda dipilih karena mempresentasikan akar budaya Nusantara dan sekaligus membawa makna universal kebesaran dan kewibawaan negara. Perisai pada dada, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang emas di latar hitam pada bagian perisai tengah atas. Lalu maknanya cahaya bintang melambangkan sumber dan pusat petunjuk spiritual, menyimbolkan pengakuan negara terhadap Tuhan dan kebebasan beragama. Sila ini menegaskan bahwa negara menghormati agama dan keyakinan warga negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangi dengan rantai, memiliki makna rantai melambangkan hubungan manusia yang saling terikat dan kesetaraan. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangi dengan pohon beringin, memiliki makna pohon beringin mewakili tempat berlindung, pertemuan, akar yang luas, simbol kebersamaan, dan persatuan dan tempat berkumpulnya berbagai unsur bangsa. Pohon besar dengan akar yang menancap memberi citra persatuan yang kokoh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangi dengan kepala banteng. Makna kepala banteng ini menyimbolkan semangat musyawarah. Binatang ini menyimbolkan semangat kolektif atau gotong royong dan suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima ini adalah padi dan kapas. Pada bagian ini, maknanya adalah untuk melambangkan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, menegaskan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya keadilan dalam berbagai aspek ini membuat salah satu unsur yang krusial seperti hukum, ekonomi, politik, dan juga sosial untuk seluruh warga tanpa pandang bulu. Makna ini juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, mendorong kerja keras, menghargai karya orang lain, dan juga semangat gotong royong untuk mencapai suatu kemakmuran bersama. Dan juga dalam makna sila kelima ini yaitu pemerataan kesejahteraan. Sila ini mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, yang berarti pemerintah dan masyarakat harus berupaya menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sosial, serta penghapusan diskriminasi, yang artinya menolak segala bentuk diskriminasi atau ketidakadilan serta memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya di sini adalah pita yang bertulis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu merupakan semboyan klasik Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini merupakan pernyataan prinsip persatuan dalam keberagaman suatu bangsa. Pita ini dicengkram oleh cakar Garuda negara yang menegaskan bahwa persatuan adalah hal yang memegang negara. Selanjutnya adalah unsur numerik pada bulu Garuda. Di dalam gambar burung Garuda terdapat banyak sekali helai bulu. Yang pertama adalah 17 bulu pada masing-masing sayap, yakni kanan dan kiri. Hal ini melambangkan angka 17. Selanjutnya di sini ada 8 helai pada ekor yang melambangkan bulan Agustus. Lalu 9 helai pada bulu pangkal ekor. Hal ini merupakan masuk dari bagian angka 1945. Dan yang terakhir adalah 45 helai burung di leher yang melambangkan tahun 1945. Dan jumlah ini bersama-sama menyiratkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus tahun 1945. Demikianlah presentasi yang kita lakukan